Selamat malam. Perkenalkan nama saya Jefferson Kesbelo Tirtayahya dengan NIM A12 2025 07-7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kualitas informasi sistem perpustakaan di MA Darul Hikmah yang masih menggunakan cara manual. Abstraknya, sistem perpustakaan di MA Darul Hikmah masih dilakukan secara manual menggunakan buku pencatatan, peminjaman, dan pengembalian buku. Proses tersebut sering menimbulkan berbagai kendala, seperti kesalahan ketersediaan buku, pencatatan data buku, kesulitan mencari informasi ketersediaan buku, keterlambatan pembuatan laporan, serta kurang efektifnya pengelolaan data anggota perpustakaan. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan perpustakaan menjadi kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lama. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan sistem serta merancang sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi dan berbasis digital. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi data yang dibutuhkan, sumber data, informasi yang dihasilkan, dan tujuan informasi yang akan digunakan dalam sistem. Selanjutnya dilakukan perancangan sistem menggunakan diagram konteks, diagram dekomposisi, dan data flow diagram atau DFD level 0. Hasil perancangan menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan dapat membantu proses pengelolaan data buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian secara lebih terstruktur, meningkatkan akurasi data, mempercepat pencarian informasi, serta mempermudah pembuatan laporan perpustakaan. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan pengelolaan perpustakaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Diagram konteks. Diagram konteks digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sistem informasi absensi siswa dengan entitas luar yang berinteraksi secara langsung dengan sistem. Diagram ini menunjukkan batasan sistem serta aliran data yang masuk dan keluar dari sistem. Pada sistem yang diusulkan, terdapat beberapa entitas yang berinteraksi dengan sistem, yaitu siswa, guru, dan kepala sekolah. Siswa berperan sebagai objek yang datanya dikelola dalam proses absensi. Guru bertugas melakukan pencatatan dan menginputkan data kehadiran siswa ke dalam sistem. Kepala sekolah menerima laporan absensi yang dihasilkan oleh sistem sebagai bahan monitoring dan evaluasi tingkat kehadiran siswa. Melalui diagram konteks, dapat diketahui bahwa siswa menerima data absensi dari guru dan menghasilkan informasi berupa laporan absensi dan dapat digunakan oleh pihak sekolah dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah diagram konteksnya. Selanjutnya, diagram dekomposisi. Diagram dekomposisi digunakan untuk menggambarkan pembagian proses utama pada sistem informasi perpustakaan menjadi beberapa proses yang lebih rinci. Tujuan diagram ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem sehingga lebih mudah dipahami. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem, proses utama dibagi menjadi beberapa proses, yaitu pengelolaan data buku, pengelolaan data anggota, pengelolaan peminjaman buku, pengelolaan pengembalian buku, serta pengelolaan laporan. Setiap proses memiliki peran masing-masing dalam mendukung pengelolaan perpustakaan secara terintegrasi. Dengan adanya diagram dekomposisi, alur kerja sistem dapat dijelaskan secara lebih rinci dan terstruktur, sehingga memudahkan proses perancangan dan pengembangan sistem. Berikut adalah gambar diagram dekomposisi. Selanjutnya, data flow diagram atau DFD. DFD level 0 menggambarkan aliran data yang terjadi dalam sistem informasi perpustakaan. Sistem menerima data buku, data anggota, data peminjaman, dan data pengembalian yang dikelola oleh petugas perpustakaan. Data tersebut disimpan dalam database sesuai jenisnya dan kemudian diolah menjadi untuk menghasilkan berbagai laporan yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Hasil pengolahan data berupa laporan peminjaman, laporan pengembalian, serta laporan aktivitas perpustakaan yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.
DFD level 0, Sistem Informasi Perpustakaan EMA Darul Hikmah, menggambarkan aliran data yang terjadi antara pengguna sistem dengan proses pengelolaan perpustakaan. Sistem menerima data anggota, data buku, data peminjaman, dan data pengembalian yang kemudian dikelola serta disimpan ke dalam basis data sesuai dengan jenis datanya. Anggota perpustakaan berperan dalam melakukan peminjaman dan pengembalian buku, sedangkan perpustakaan bertugas mengelola data anggota, data buku, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, serta penyusunan laporan perpustakaan. Seluruh data yang telah di-input akan disimpan ke dalam database sesuai dengan fungsinya, yaitu database data anggota, database data buku, database data peminjaman, dan database data pengembalian. Database data anggota digunakan untuk menyimpan informasi anggota perpustakaan, sedangkan database data buku digunakan untuk menyimpan informasi koleksi buku yang tersedia. Database data peminjaman dan pengembalian digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi di perpustakaan. Data peminjaman yang tersimpan mencakup informasi anggota yang meminjam buku, data buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, serta batas waktu pengembalian. Serta itu, data pengembalian digunakan untuk mencatat tanggal pengembalian buku, kondisi buku yang dikembalikan, serta informasi keterlambatan apabila terjadi pengembalian melewati batas waktu yang telah ditentukan. Seluruh data yang tersimpan dalam database kemudian diolah oleh sistem untuk menghasilkan berbagai informasi dan laporan yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Hasil pengolahan data berupa laporan koleksi buku, laporan anggota perpustakaan, laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan keterlambatan, serta laporan aktivitas perpustakaan disajikan kepada kepala sekolah sebagai monitoring dan evaluasi pengolahan perpustakaan. Ini adalah data flow diagram DFD level 0-nya. Baik, terima kasih. Selamat malam.